Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farisa Amalia Putri Ramadhani dengan NIM 210901241300098 dari Prodi Teknik Perkapalan. Sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan las dan catat las untuk memenuhi tugas teknologi las. Oke, lanjut aja ya teman-teman. K3 sendiri yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam proses pengelasan merupakan upaya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan akibat kerja dan mengurangi terjadinya cacat las. Lanjut, oke, berikut itu merupakan risiko-risiko dalam pengelasan. Yang pertama, bahaya listrik. Itu bisa kontak langsung, terus juga isolasinya itu yang buruk, kabel itu bisa jadi rusak, dan nyebabin sengatan, terus juga luka bakar, hingga berujung kematian. Yang kedua ada radiasi sinar las. Kan kalau ngelas itu kan ada kayak percikan-percikan api sama kayak ada sinar-sinarnya yang keluar gitu kan. Nah, itu merupakan sinar UV atau IR yang dapat menyebabkan kerusakan mata kalau terdapat kontak langsung. Terus juga bisa nyebabin luka bakar di kulit kalau nggak pakai perlindungan yang tepat. Lanjut, ada tabung gas. Nah, gas ini bertekanan tinggi. Jadi, kalau bocor, sampai bocor itu bisa meledak, atau kalau jatuh itu karena disimpannya nggak bener dan di tangannya nggak bener, ya itu bisa nyebabin tadi meledak dan bocor, sehingga nggak dapat digunain. Lanjut, ada asap dan gas. Ada paparan aerosol logam, ozon, nitrogen, oksida. Nah, itu semua bisa jadi nyebabin gangguan pernafasan. Lanjut, ada kebakaran. Oh, ini ada typo. Itu harusnya percikan dan panas tinggi itu bisa menyalakan material yang mudah terbakar atau konduktor di area kerja. Sehingga, kok konduktor? Cut, cut, cut. Oke, selanjutnya ada kebakaran. Percikan dan panas tinggi dapat menyalakan material yang mudah terbakar di area yang tidak diisolasi atau dibersihkan. Jadi bahaya banget kalau sampai kebakaran, teman-teman. Lanjut, bahaya mekanik yang bisa diterima oleh sang welder atau orang yang lagi ngelas. Itu bisa aja kepotong, atau kejepit, atau ketimpa material yang berat pas lagi mindahin komponen las tanpa alat bantu. Lanjut, itu contoh studi kasus yang pertama, kebakaran bengkel las karena percikan yang menyulut materi mudah terbakar. Kerugiannya tentu gede banget, ya, eh, pekerjaan jadi tertunda, terus juga area kerja jadi apa ya, kobongan, jadi kebakaran dan hangus. Terus hal tersebut itu bisa jadi dikarenakan akibat dari kurang area kerja yang bersih dan juga alat pemadam kebakaran kayak apar. Kasus yang kedua, pekerja bisa jadi menderita gangguan pernapasan yang kronis dari asap las karena nggak gunain respirator dan bisa menyebabkan penurunan produktivitas dan memicu biaya kesehatan yang lumayan panjang gitu. Lanjut ke pencegahannya. Nah, setelah atau sebelum kita kerja atau melakukan pekerjaan las, kita juga harus tahu SOP-nya. Kebersihan area produksinya tuh kayak gimana, terus penyimpanannya setelah digunakan, terus ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung, kayak tempat cuci tangan, kotak P3K, terus apar. Nah, itu bisa jadi guna mengurangi risiko kecelakaan. Next. Penggunaan APD. Nah, penggunaan APD ini macam-macam. Dari atas tuh ada helm, terus biar ini nggak kena langsung sama sinarnya, silas. Terus ada kacamata juga. Ada sarung tangan, ini nggak pakai.
tapi yang ini. Terus sepatu kerja ini, terus pakaian tahan api yang harus benar-benar tahan. Terus masker biar kita tuh kayak nggak kesusahan gitu buat nafasnya karena asapnya yang tebal. Nah, selain pakai APD, pekerja juga harus tahu petunjuk penggunaan alat biar nggak berdampak negatif bagi kesehatan. Si APD ini digunainnya gimana, terus apar itu gimana, terus alat-alat penunjang lainnya tuh gimana gunainnya biar tepat. Lanjut. Eh, lanjut. Nah, itu tadi kan aku udah jelasin soal pencegahan ya. Maksudnya bahaya. Sekarang pencegahannya kayak gimana? Yang pertama itu listrik. Nah, itu kita bisa pakai APD yang isolatif dan sepatu safety. Terus selalu memeriksa kabel dan sambungan, dan juga menghindari area-area yang basah. Asap itu kita pakai respirator LIF yang sesuai. Terus juga bisa kita monitor kualitas udara dan batasan paparan di area pengawasan. Lanjut. Radiasi, kita bisa pakai helm las yang punya filter UV atau IR yang terstandar. Terus pakai pelindung layar dan pembatas area. Kemudian kebakaran dan tabung gas itu kita selalu senantiasa bersihkan area, terus nyediain apa, terus juga tahu gitu jalan evakuasi kalau misal terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita juga tahu gitu si apa tadi disimpan kayak gimana. Ya, disimpan tegak, diikat, dijauh dari panas, dan pakai regulator yang tepat. Bentuknya mekanik, kita bisa pakai alat bantu angkut buat pencegahan, terus mastiin stabilitasnya, terus juga ada prosedur penguncian. Next. eh Pencegahan cacat las. Ya, biar nggak terjadinya cacat las, para pekerja itu bisa melakukan pelatihan K3 berkelanjutan. Ya, kayak kalau ada listrik kayak gimana, asap, radiasi, dan pengaman tabung. Terus juga pakai ada APD yang lengkap dan tepat. Kita juga harus kontrol lingkungan di area pengelasan, sama inspeksi dan pemeliharaan secara rutin. Gitu. Eh, Lanjut aja. Oke, ini ada penyebab dan solusi dari cacat las. eh dari jenisnya dulu, itu undercut. Arusnya terlalu tinggi. Nah, solusinya bisa diatur arus dan kecepatan elektroda. Porosity, penyebabnya lembab, permukaannya kotor, elektroda yang dipakai itu lembab, terus juga permukaan yang buat ngelas kotor. Nah, kita bisa cegah dengan membersihkan permukaan dan pakai elektroda yang kering. Slack inclusion, terak penyebabnya terak tidak dibersihkan antar lapisan. Nah, solusinya kita bisa bisa bersihkan dulu sebelum ngelas ke lapisan berikutnya. Lanjut, incomplete fusion itu penyebabnya panas kurang atau teknik yang salah. Kita bisa melakukan pencegahan dengan menyelesaikan arus dan menggunakan teknik pelesan yang betul. Crack itu penyebabnya tegangan sisa tinggi dan atau pendinginan yang cepat. Bisa dikontrol pendinginannya, juga memilih materi yang sesuai. Lanjut. Hmm, nah, metode inspeksi las itu ada dua secara garis besar. Visual testing dan non-destructive testing. Nah, visual itu dengan melihat langsung dengan mata gitu. Pokoknya paling dasar gitu. Kita lihat langsung. eh jadi kita kayak inspeksi langsung ke si permukaan lasnya itu kayak gimana, udah bagus belum. Terus bisa mendeteksi kurang lebih 70% cacat permukaan. Terus juga ada batas toleransinya. Non-destruktif itu ada radiografik, ultrasonik, magnetic particle, dan penetrant testing. Lanjut. Oke, untuk undang-undang yang berlaku atau regulasi K3 pengelasan di Indonesia sendiri sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Terus kemudian ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, kemudian ada standar teknis dan SNI sesuai dengan SOP. Lanjut. Oke, kuis. Yeay. Lanjut. Apa dia pertanyaannya?
Oke, kenapa K3 berdampak pada kualitas las? Secara kan K3 itu lebih ke kayak keselamatan si welding atau pekerjanya. Tapi apakah berhubungan langsung gitu sama kualitas las yang dikerjakan? Apakah iya? Oke, untuk opsi pilihannya itu ada kalau lingkungan kerja aman itu meningkatkan konsentrasi, terus ada kalau kondisi kerjanya itu juga bagus, itu juga mempengaruhi stabilitas tangan, terus juga meningkatkan visibilitas. Atau semuanya benar? Tapi kayaknya semuanya benar nggak sih? Kita buktikan. Kita lihat jawabannya apa. Dadah! Jawabannya adalah ya, semua benar. Jadi kalau lingkungan kerjanya aman, pasti konsentrasi si welder itu akan lebih meningkat dan dia juga mengakibatkan kualitas las atau, pengerjaannya tuh jadi lebih itu loh, bagus gitu loh. Terus stabilitas tangan, kalau dia kayak udah ketakutan sama listrik atau enggak apa gitu mungkin yang bahaya yang terjadi, kan kayak jadi kayak tremor gitu kan. Ya udah, itu kan juga menyebabkan juga kualitas lasnya tuh jadi menurun kalau kayak gitu. Terus visibilitas. Nah, kan tadi kan kalau kita ngeliat tuh kan ada asap-asap itu kan yang muncul. Kalau kita menerapkan ketiga dengan benar, maka kualitasnya juga lebih bagus Mbak, dan meningkat gitu. Jadi semua jawaban benar, masuk akal kan? Oke, mungkin cukup sekian aja, penjelasan dari aku terkait K3 dan juga satu kelas itu kayak gimana dalam pengelasan. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Apabila ada salah perkataan juga mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau buat don't forget to hit subscribe, like, comment, and share video ini kalau menurut kalian bermanfaat.